Shalom, salam optimis karena Tuhan ada. Firman Tuhan untuk mengakhiri pekan ini, kita bersama-sama merenungkan di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kristus telah datang, Kristus telah mati, dan Kristus telah bangkit. Kristus telah naik ke sorga. Dan kedatangannya di kali yang kedua, Dia akan memerintah di dalam kehidupan setiap orang. Dan dua hal yang Tuhan minta, yaitu haruslah kita bertobat. Apa arti kata bertobat? Bertobat artinya mengakui, menyesal, dan meninggalkan cara hidup yang tidak berdasarkan pemerintahan Allah. Cara hidup yang tidak sesuai dengan Injil. Apa itu? Mungkin cara hidup sebelumnya mengandalkan kebaikan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kekayaan, mengandalkan harta. Segala sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Bertobat artinya berbalik 180 derajat. Yang dulunya akunya yang muncul. Biasa manusia seperti itu ya. Kalau manusia sudah mulai egonya muncul, maka seluruh kehidupannya yang muncul adalah dirinya, bukan lagi Tuhan, Kristus yang muncul dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, tinggalkan pemahaman yang demikian, tinggalkan cara hidup yang demikian. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, waktu kita bertobat, yang kita hidupi adalah cara hidup yang baru. Yang kita hidupi adalah cara-cara hidup yang memuliakan Tuhan. Kita tinggalkan cara hidup yang lama. Kita hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam pemerintahan Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Berarti kita tunduk, kita taat, kita bergantung sepenuhnya kepada kebenaran yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus percaya kepada Injil. Injil itu berbicara tentang kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar yang menyenangkan, kabar yang memberi sukacita, kabar yang memberi pengharapan, kabar yang memberi kepastian. Injil berbicara tentang kabar kepastian keselamatan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada kabar baik itu, yaitu keselamatan yang kekal yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Yesus Kristus menawarkan kabar baik itu. Ingat, kematian itu hanya sejengkal di dalam hidup kita. Kematian di depan mata kita. Satu langkah, dua langkah ke depan, satu hari ke depan, satu minggu ke depan, kematian bisa menjemput kita. Apakah Anda sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Malam hari ini, firman ini menawarkan dua hal dalam hidup kita. Kalau mau Allah memerintah di dalam hidup kita, kalau mau Allah itu tinggal di dalam hidup kita, hendaklah kita bertobat dan percayalah kepada kabar keselamatan. Yesus Kristus yang memberi kepastian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Teguhkanlah setiap kami. Kalau kami masih punya cara hidup yang lama, ubahkan kami malam ini. Kami tinggalkan pemahaman yang lama, kami tinggalkan cara hidup yang lama, dan kami memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Agar pemerintahan Allah menjadi bagian kami. Dan Tuhan tuntun kami, ajar kami, tegur kami, didik kami
untuk kami benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Buka hati kami supaya kami menerima kabar sukacita yang Kristus berikan di dalam hidup kami. Berkati setiap saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Ada lawatan Tuhan terjadi, pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, anugerah Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Kami mengakhiri pekan ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jika firman malam ini meneguhkan saudara, silakan saudara bagikan, karena memang hidup ini kita harus menjadi berkat. Mendengar, menghidupi, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan awal pekan bersama dengan kami di channel Optimis Karena Tuhan Ada. Shalom dan selamat beristirahat.